semuanya, kami dari kelompok 12 RBL Fisika Dasar 2 TPB 20 Institut Teknologi Sumatera yang beranggotakan. Hai, perkenalkan nama saya Kiki Priyaduta Julu dengan NIM 122160056 dari Prodi Matematika. Nama saya Rakan Hendra Sianugraha dengan NIM 122410102 dari Prodi Sains Aktuaria. Kenalin, aku Rosananda Destaleva Fitri dengan NIM 122410104 dari Program Studi Sains Aktuaria. Halo, perkenalkan nama saya Bening Zalzabilah Zarobi dengan NIM 122410101 dari Prodi Sains Aktuaria. Halo guys, perkenalkan nama aku Nabila dengan NIM 122410103 dari Prodi Sains Aktuaria. Nah, sesuai dari judul yang kalian lihat saat mengklik video ini, di sini kami akan memaparkan hasil kerja kami mengenai penerapan gaya Lorentz pada pembuatan bel listrik sederhana. Sebelum kita masuk ke inti video, aku mau nanya nih ke kalian semua. Kalian semua pasti pernah kan ya menggunakan perabot rumah tangga seperti kipas angin, blender, mesin cuci, dan alat lainnya yang dapat menghasilkan gerak. Kalian pernah penasaran gak sih gimana cara kerja alat-alat tersebut? Gimana sih cara kipas angin dapat berputar dengan sangat kencang untuk dapat membuat ruangan terasa sejuk hanya dengan energi listrik? Atau bagaimana blender dapat bekerja secara memutar untuk dapat menghancurkan bahan-bahan makanan? Sebenarnya alat-alat tersebut ada hubungannya loh dengan gaya Lorentz. Nah, maka dari itu, yuk kita dengerin penjelasan tentang gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah sebuah gaya yang ditimbulkan oleh muatan atau partikel listrik atau medan listrik yang bergerak dalam suatu medan magnet. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya ini ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Pada tahun 1902, gaya Lorentz ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz, di mana ia merupakan seorang fisikawan yang berasal dari Belanda. Dan ia juga sudah memperoleh penghargaan Nobel dalam ilmu pengetahuan fisika. Dari gaya ini ditemukan motor listrik yang berfungsi untuk menggerakkan alat-alat seperti blender, kipas angin, mesin cuci, dan lain sebagainya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa alat-alat tersebut dapat berputar dan bergerak karena motor listrik yang ada di dalam komponennya. Motor listrik ini nantinya akan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut sebagai elektromagnet. Untuk penerapan pada rumusnya sendiri, pada gaya Lorentz berlaku F Lorentz sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Ketika ada sebuah kawat yang dialiri oleh arus listrik sebesar I, serta kawat tersebut diletakkan pada tengah medan magnet, maka nanti akan timbul gaya magnetik pada kawat tersebut. Dengan menggabungkan antara gaya magnetik dan arus listrik, maka kita bisa menghitung berapa besar gaya pada kawat tersebut. Pada kali ini, kita melakukan research-based learning mengenai prinsip gaya Lorentz pada pembuatan bel listrik sederhana, di mana motor listrik atau dinamo akan menjadi sebuah komponen utama pada pembuatan alat ini. Setelah ini, kalian akan menonton proses pembuatan dan mendengarkan penjelasan cara kerja dari bel listrik. Tapi yang penting kita lebih jelas ya, ini aman. Kemarin aku kerjain. Saat saklar ditekan, arus listrik akan mengalir dari baterai menuju motor listrik. Di dalam motor listrik ini terdapat komponen stator atau bagian yang terdiri dari sepasang kutub magnet tetap dan rotor yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi gerak yang terdiri dari lilitan tembaga yang dikaitkan pada jangkar. Saat arus berada dalam motor listrik, akan terjadi gaya elektromagnetik yang tercipta antara medan magnet pada lilitan tembaga dan arus listrik. Pada akhirnya, bagian rotor akan memutar. Putaran yang dihasilkan akan dimanfaatkan sebagai tenaga untuk menggerakkan lengan pemukul bel sehingga bel dapat berbunyi. Karena alat ini kita buat sesederhana mungkin, tentu saja ada kelebihan dan kekurangannya tersendiri.
Dari keuntungannya, bel listrik ini dapat dibuat dan digunakan siapapun karena cara pembuatannya yang tidak terlalu rumit dan hanya memerlukan bahan-bahan yang cukup mudah didapatkan. Walaupun alat ini sederhana, bel tetap dapat menghasilkan bunyi yang nyaring saat dihidupkan. Namun, kesederhanaan alat ini memberikan beberapa kekurangan, yaitu bel ini tidak dapat digunakan dalam jarak yang sangat jauh, tidak seperti bel wireless karena rincingan bel berada dekat pada saklarnya. Komponen yang digunakan juga terlalu sederhana, maka tidak memungkinkan bel ini akan bertahan dalam waktu yang lebih panjang dengan kondisi yang masih bagus. Oleh karena itu, saran pengembangan yang kami berikan pada peneliti selanjutnya adalah agar dapat mengubah beberapa komponen alat yang dapat lebih bertahan lama dan dapat mengoptimalkan penggunaan bel ini. Nah, kurang lebih itu dia penjelasan dari kelompok kami. Makasih yang udah mendengarkan sampai akhir. Dadah!